Selain kemiskinan, difabel juga menjadi salah satu hal yang paling banyak disorot. Dalam hal ini paling banyak mendapatkan diskriminasi dan persoalan haknya ini menjadi hal yang dikesampingkan saat ini. Sejatinya perempuan adalah dia yang mengenal dirinya, dia yang tahu dirinya, dia yang tahu lingkungannya, dan dia yang tahu konsekuensi menjadi perempuan itu apa. Namanya Nana Sarliana. Kawan-kawan biasa memanggilnya Nana. Sosok perempuan masa kini yang mandiri. Ada yang rindu nggak ya? Kalau nggak ada ya lebih nggak apa-apa. Ada program acara Ngopi bersama saya Nana Sarliana menyambut pagi penuh. Hari-harinya diawali sebagai penyiar salah satu radio terkemuka di Mamuju, Sulawesi Barat. Menyiapkan bahan siar, awal rutinitas sebelum on air, memastikan semua berjalan sesuai rencana agar berita atau informasi yang dibawakan dapat diterima baik oleh pendengar. Untuk itu ia dituntut untuk selalu mengikuti dan mengupdate berbagai informasi terkini. Pagi ini, topik seputar perempuan menjadi salah satu topik yang disuguhkan bagi para pendengar. Untuk Anda, khususnya bagi cewek-cewek atau perempuan-perempuan atau para wanita. Selain itu, Nana juga aktif di kegiatan sosial lainnya. Salah satunya menjadi relawan Gema Difabel atau Gerakan Mandiri Difabel Mamuju. Berangkat dari keprihatinan tentang hak-hak difabel yang belum sepenuhnya terpenuhi di masyarakat, mendorong Nana dan kawan-kawan difabel berjuang melalui wadah ini. Isu disabilitas atau difabel ini sudah menjadi isu yang cukup sentral untuk kita bicarakan baik skala internasional maupun nasional. Selain kemiskinan, difabel juga menjadi salah satu hal yang paling banyak disorot. Dalam hal ini paling banyak mendapatkan diskriminasi dan persoalan haknya ini menjadi hal yang dikesampingkan saat ini. Khususnya di Mamuju, bicara difabel ini masih sangat baru dan tentunya ini perlu untuk digaungkan di masyarakat. Lewat perjuangan saya dengan teman difabel, lewat saya bersama dengan mereka, kami tentunya berharap isu difabel semakin banyak dibicarakan dan kemudian kita akan membuka mata untuk melihat kenapa mereka berbicara difabel, kenapa difabel membicarakan tentang akses, kenapa difabel membicarakan tentang haknya. Itu karena memang ada hal yang tidak terpenuhi. Salah satunya hak teman difabel sendiri. Kalau di Mamuju, saya mau bilang sangat tidak ramah difabel. Hampir semua ruang publik, kantor-kantor pemerintahan, dan sebagian instansi swasta ini sangat tidak ramah dan sangat tidak aksesibel bagi teman difabel. Bukan hanya teman difabel, karena memang
kita bersama dengan teman difabel tidak hanya memperjuangkan teman difabel saja yang bisa mengakses, tapi bagaimana menggaungkan universal design. Semua bisa mengakses, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya difabel, dan sejauh ini di Mamuju tidak ramah dengan itu. Namun demikian, keterbatasan kawan-kawan difabel tidak membuat mereka mengucilkan diri. Nana bersama kawan-kawan terus menjaga asa harapan mereka. Melalui wadah Gema Difabel, berbagai kegiatan dilakukan. Salah satunya belajar huruf Braille sebagai metode yang digunakan penyandang tunanetra untuk membaca dan menulis. Pelatihan Braille dibawakan langsung oleh Pak Husni, seorang guru yang juga penyandang tunanetra. Di setiap kesempatan akhir pekan, kegiatan dilakukan dan diikuti tidak hanya penyandang tunanetra, namun semua yang tergabung dalam wadah Gema Difabel Mamuju. Melalui wadah Gema Difabel, kawan-kawan difabel belajar, berkarya, dan berbuat di tengah masyarakat. Tak ada kata menyerah bagi mereka untuk terus berbuat. Nana dan Safar merangkul kawan-kawan difabel terus melakukan kegiatan, memperkenalkan bahasa isyarat yang digunakan kawan-kawan difabel tuli. Bahasa isyarat sendiri mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir dalam berkomunikasi. Dengan mengkombinasikan orientasi gerak tangan, lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah, kawan-kawan difabel tuli mengungkapkan pikiran mereka. Di Indonesia sendiri dikenal dua ragam bahasa isyarat, yakni Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia dan SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nana dan kawan-kawan Gema Difabel Mamuju mengkampanyekan bahasa isyarat agar semua orang dapat mengerti dan mengakses bahasa ini. P, W, X, Y, Z. Di Taman Lalu Lintas Mamuju, Nana dan kawan-kawan membuka ruang bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang bahasa isyarat, sekaligus wadah sharing bagi kawan-kawan difabel berbagi pengalaman. Saya pikir ini penting untuk kita semua, bukan hanya difabel maupun non-difabel. Ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari karena ini juga merupakan jalan untuk bisa berkomunikasi dengan teman netra melalui tulisan. Jadi teman netra misalnya ingin menuliskan sesuatu dan kita kemudian ingin membaca itu, kita tidak perlu meminta dia untuk membaca. Tapi kita membaca melalui tulisan dari teman netra sendiri. Kalau bahasa isyarat sesuai dengan pengalaman saya pernah bertemu dengan teman tuli dan saya tidak bisa apa-apa. Jadi apa yang perlu saya lakukan adalah harus belajar bahasa isyarat untuk bisa inklusif, untuk bisa memahami teman tuli sebagaimana mereka, ya saya harus menggunakan komunikasi yang mereka gunakan gitu. Saya tidak perlu harus teriak-teriak lagi ke mereka yang notabene-nya dia juga tidak akan dengar karena tuli kan. Terus saya juga tidak harus menuliskan itu lagi di handphone saya, terus memperlihatkan bahwa ini loh yang saya mau. Tapi bahasa isyarat ini akan memudahkan komunikasi saya dengan teman tuli.
Salah satu cara menyuarakan hak-hak difabel mengikis stigma dan diskriminasi bagi penyandang difabel melalui media massa. Nana dan Safar, Ketua Gema Difabel Mamuju, kerap diundang media di daerah ini untuk mengulas seputar isu difabel. Publikasi diharapkan menggugah kesadaran masyarakat, sekaligus pemangku kepentingan di daerah ini untuk juga mengutamakan kepentingan disabilitas di setiap sendi kehidupan. Inklusivitas diperlukan, sehingga kawan-kawan difabel nyaman untuk beraktivitas di tengah masyarakat. Sosialisasi melalui penyebaran informasi ke masyarakat diharapkan menghapus stigma dan diskriminasi, serta menegaskan bahwa difabel juga dapat berbuat. Mereka dapat melakukan apa yang kita lakukan dengan cara yang berbeda dan memiliki hak yang harus dipenuhi. Salah satu jalan untuk bisa menyatukan kita dengan sesuatu yang berbeda dari kita adalah inklusivitas. Jadi kalau dikatakan kenapa Indonesia penting untuk menjadi inklusif, karena Indonesia memang di dalamnya banyak keragaman dari suku, bahasa, termasuk difabel dan non-difabel. Difabel pun punya banyak ragam difabel, non-difabel pun punya banyak ragam dari sikap dan lain sebagainya. Artinya perbedaan itu sesuatu yang sudah pasti. Yang kita inginkan adalah inklusivitas masyarakat, adanya masyarakat inklusi. Nah, kenapa kemudian ada teman-teman non-difabel seperti Nana yang hadir, itu adalah sebagai sebuah inisiasi untuk mendorong bahwa kenapa kita yang memperjuangkan inklusi sementara kita tidak inklusi. Nah, kami di Gema Difabel sangat merasa beruntung adanya teman-teman non difabel yang ikut memperjuangkan ini, ikut mengangkat dan mengarus utamakan isu ini. Salah satunya Nanda, yang kita tahu beliau juga selain aktif di isu perempuan juga aktif di isu literasi, dan alhamdulillah mau aktif juga di isu difabel ini. Jadi kita berharap bukan hanya Nana, kedepannya ada Nana-Nana yang lain yang ikut sama-sama kita memperjuangkan bahwa yang kita suarakan ini adalah isu bukan isu eksklusif tentang difabel saja, tapi lebih ke isu kemanusiaan, bahwa teman-teman difabel itu adalah satu entitas kemanusiaan yang haknya selama ini itu masih dikebiri.